Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haris Irianto, Widya Suara BWSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menaklukkan pemasaran digital dengan marketing 4.0. Ada beberapa ringkasan dari bukunya Philip Kotler yang berjudul Marketing 4.0. Ini saya menjadi intisari dari tulisan berikut ini. Bapak dan Ibu, di era pemasaran yang diawali dengan marketing 1.0 yang berorientasi pada produk. Nah, pada saat itu fokus penjual adalah untuk menjual produk sebanyak mungkin tanpa memikirkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, sedangkan kita masuk ke dalam marketing 2.0 berorientasi pada konsumen. Nah, di sini penjual sudah mulai berupaya untuk menyentuh hati konsumen. Namun mereka hanya dianggap sebagai objek pasif. Kemudian berkembanglah marketing 3.0 yang berorientasi pada manusia. Nah, pada era pemasaran ini, penjual tidak hanya memasarkan produk, tetapi juga punya visi, misi, dan value yang sejalan dengan konsumen. Meskipun begitu, para penjual merasa bahwa model pemasaran tersebut masih perlu dikembangkan lagi. Sebab perkembangan teknologi yang pesat dianggap dapat mendorong pemasaran berjalan lebih efektif. Hal tersebutlah menjadi cikal bakal munculnya marketing 4.0. Pendekatan marketing 4.0 menggabungkan antara sentuhan kepada konsumen secara manusiawi melalui kecanggihan teknologi. Bapak dan Ibu, pokok bahasan dalam pertemuan kita kali ini membahas tentang yang pertama adalah pengertian marketing 4.0, perubahan customer path, dan tips mengaplikasikan marketing 4.0 secara efektif. Nah, apa definisi dari marketing 4.0? Adalah pendekatan pemasaran yang mengkombinasikan antara offline dengan online yang terjadi antara penjual dan konsumen. Nah, marketing 4.0 merupakan pendekatan terbaru yang tujuannya adalah memenangkan advokasi konsumen. Kombinasi interaksi secara online dan offline dibutuhkan untuk saling melengkapi dan saling mengisi. Nah, di antara kemajuan-kemajuan teknologi tadi memungkinkan kita melakukan pemasaran. Nah, pemasaran tersebut bisa secara online sehingga lebih mudah dan dapat menyasar pelanggan yang lebih luas. Namun secara interaksi saja tidaklah cukup. Kenyataannya, interaksi secara offline masih dibutuhkan. Hal ini diperlukan untuk menyentuh konsumen agar mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Itulah mengapa dalam marketing 4.0, pasar offline tidak berusaha untuk menjatuhkan pasar offline atau tradisional, namun justru saling mengisi peran satu sama lain. Nah, yang kedua adalah perubahan customer path. Perkembangan teknologi menyebabkan customer path berubah. Jika dahulu customer path dikenal dengan 4I, yaitu aware, attitude, act, and act again. Maka customer path pada era marketing 4.0 telah berubah menjadi 5A, yaitu aware, appeal, act, and advocate. Nah, barangkali perlu penjelasan di dalam perumpamaan di dalam 5A tadi. Nah, misalnya calon konsumen mengetahui, yaitu aware, dengan sebuah merek karena melihat iklan di sosmed maupun di televisi maupun media-media yang lain. Kemudian ia merasa tertarik dengan appeal pada merek tersebut dan mencari informasi aks terkait merek karena penasaran. Nah, jika dirasa cocok, konsumen akan memberi tindakan atau X dengan membeli produk dari merek tersebut. Dengan konsumen merasa puas, maka melanjutkan proses ini dengan merekomendasikan atau advocate produk tersebut kepada teman-teman yang lebih dekat atau teman-teman yang lebih luas. Nah, yang ketiga adalah tips agar marketing 4.0 dapat diaplikasikan secara efektif sehingga dapat bersaing di dunia pemasaran digital yang sengit ini. Ada 3 tips mengaplikasikan marketing 4.0 yang efektif. Yang pertama, gunakan berbagai saluran. Yang kedua, memberikan solusi. Yang ketiga adalah mempraktikkan antropologi digital. Nah, yang pertama adalah gunakan berbagai saluran pemasaran. Banyak saluran-saluran informasi yang berkait yang bisa digunakan dalam pemasaran ditujukan untuk agar terciptanya pengalaman konsumen yang mulus dan konsisten. Nah, dengan banyaknya menggunakan banyak saluran, maka konsumen bisa dengan mudah mengenal atau mengakses informasi produk atau jasa yang kita berikan. Nah, di dalam menggunakan saluran online dan offline, bisa
perbanyak ke jaringan-jaringan tersebut. Sebab marketing 4.0 mengintegrasikan antara style dan substansi. Artinya, tidak hanya mengedepankan branding yang bagus, tetapi juga menawarkan konten yang relevan dengan konsumen dan juga konten yang bagus dan up to date. Nah, yang kedua adalah memberikan solusi. Nah, konsumen sudah jenuh dengan strategi pemasaran berupa iklan yang mereka temui di mana-mana. Nah, marketing 4.0 hadir sebagai solusi pemasaran yang menengahi antara kebutuhan bisnis dan konsumen. Oleh karenanya, pesan yang Anda sampaikan janganlah hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga memberikan solusi bagi apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh konsumen. Nah, penjual tidak mengidentifikasi titik frustasi atau pain point pelanggan, terutama saat menggunakan produk atau jasa sebuah layanan. Dari titik frustasi itu, pemasar harus memikirkan bagaimana aplikasi produk yang ditawarkan dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh konsumen. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah mempraktikkan antropologi digital. Poin ini menitik beratkan pada pengertian marketing 4.0 yang menggabungkan antara sentuhan kepada konsumen secara manusiawi dengan kecanggihan teknologi. Dalam sebuah antropologi digital, teknologi menyelidiki cara manusia berinteraksi antar muka secara digital. Nah, pada proses ini akan dilihat bagaimana konsumen berperilaku dalam konteks teknologi dan bagaimana teknologi digunakan oleh manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Salah satu prakteknya adalah social listening, yakni proses proaktif memantau percakapan tentang sebuah media di internet, khususnya di media sosial dan komunitas online. Philip Kotler mengatakan bahwa marketing is not the art of finding clever ways to dispose of humor. It is the art of creating genuine customer value. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat dan salam tangguh. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.